masih ada yang terlambat. Ini saya paling suka ini yang kayak gini, mengganggu. Oke, kita masih bahas tentang partikel, ya, kinematics particles. Nah, di dalam sistem, karena harus kita bahas ini. Kalau yang kemarin itu namanya rigid body, yang dibahasnya itu lebih ke arah rigid body. Kalau kita bahas di dalam partikel seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa ini sangat penting juga di dalam bidang keteknikan pertanian ketika kita bicara tentang beberapa unsur yang mengandung partikel, baik di dalam sistem pengeringan ataupun nanti di bidang energi TTA dan selanjutnya. Nah, di dalam yang akan kita bahas hari ini adalah tentang beberapa bagian seperti percepatan acceleration. Kadang kalian harus tahu bahwa speed, ya bahasa istilah asing itu ada, kalau kita semua istilah percepatan, kecepatan, tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan. Misalkan speed, velocity itu berbeda. Nah, ini mahasiswa ini saya katakan minggu lalu saya tidak akan masukkan, sekarang masih terlambat. Nah, minggu lalu ini kita sudah singgung ya tentang basic, persamaan basic di dalam kinematics, bahwa nilai kecepatan itu adalah merupakan turunan pertama dari jarak terhadap waktu, kemudian percepatan atau acceleration itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Dari keduanya ini maka kita hubungkan bahwa ada persamaan yang baru, yaitu adalah persamaan yang ketiga. Nah, di sini akan kita ada nanti ketika percepatan konstan atau percepatan itu berubah terhadap waktu. Nah, di dalam yang percepatan konstan kita anggap adalah di sini persamaan ini mungkin waktu SMA kalian sudah pernah bahas ya. Dalam sistem ini ketika tadi nilai A turunan pertama dari V terhadap waktu, kalau kita kalikan kemarin maka akan muncul ini. Kalau kita misalkan percepatannya adalah konstan dengan inisial C di sini, AC dt, maka ingat minggu kemarin sudah katakan bahwa kalau ada kasus demikian, untuk menyelesaikan dV sehingga kita dapat V dan T-nya, maka akan kita lakukan integral. Karena ini adalah diferensial terhadap V, otomatis batasannya adalah terhadap V, ya. Karena ini adalah terhadap T, diferensialnya T, maka kita harus buat batasannya terhadap T. Jika kita mulai misalkan pada kondisi awal pada saat T, kita sebut mungkin ini sama dengan T0, sama dengan 0 sampai dia batasnya adalah T, maka akan kita peroleh persamaan ini yang mungkin kalian waktu SMA itu sudah pernah mempelajarinya, ya, sehingga diperoleh nilai daripada kecepatan karena ini terhadap fungsi T berubah terhadap T, ini kan konstan ya, awal ini konstan, maka biasanya kita sebutlah ini sebagai VT, kecepatan berubah terhadap waktu. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan konsep bahwa V adalah ds per dt, maka akan kita peroleh hubungannya di mana tadi adalah V dari persamaan di atas tadi adalah ini, ya, sehingga akan kita dapat ketika kita lakukan, karena ini adalah kita ambil ds dengan V-nya tadi ini, dan maka akan muncullah persamaan ini, ya, sehingga kita peroleh nilainya itu adalah karena integral. Ingat bahwa integral dx, ya, yang 1 ke x2, maka itu adalah x dengan batasan x 1 ke x2, artinya adalah nilainya yang sama dengan x2 dikurangi x1. Nah, jika s dia berarti ini nilainya, karena tadi adalah
S awalnya S0 dan ini S, maka muncul persamaan ini. Nah, karena ini adalah integral terhadap dt, otomatis ini adalah nilai dianggap adalah sebagai konstanta dan ini adalah konstanta, maka nilai kalau kita integralkan ini akan menghasilkan t ya, konstanta. Kemudian kalau ini setengah t kuadrat dan ini adalah konstanta, maka kalau kita susun nilai daripada persamaannya muncul lagi ya, untuk persamaannya. Oke. Nah, untuk acceleration dengan persamaan yang ketiga, tadi ada 3 persamaan yang ketiga. Ya. Jadi kalau kita ambil ketika nilai A ini adalah konstan ya, terhadap perubahan jarak dan V terhadap perubahan kecepatan, maka kita bisa integralkan ya, kita masukkan maka nilai V kita integralkan kanan kiri sehingga ini adalah kalau kamu ambil nilainya ini adalah konstanta, tadi ini adalah integral ds S ya dengan batasan S0 ke S, maka nilainya adalah ini. Kemudian ini dalam V, ingat ketika kita integralkan ini maka integralnya adalah setengah ketika dia batasannya adalah V0 ke V. Hati-hati dalam menuliskan matematikanya karena ini kuadrat kuat, otomatis adalah kita jadi kuat V kuadrat ditambah dengan V0 kuadrat itu adalah nilai ini. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, kita kalikan kemari ya, maka ini adalah AC dengan ini oke, tinggal V kuadrat dikurang V0. Jadi ketika kita pindahkan V0 kuadrat ke sini maka tinggal V kuadrat. Maka ini adalah persamaan yang ketiga dan bisa kita gunakan di dalam menghitung nilai kecepatan perubahan terhadap jarak. Jadi kamu perlu lihat di sini otomatis ini adalah bahwa kecepatan itu berubah terhadap jarak. Jadi bisa sebenarnya kita buat seperti ini dalam matematisnya, berubah terhadap jarak. Oke, jadi secara singkat bisa kita lihat persamaan dari ketiga itu akan mendapat lanjutan seperti ini. Ya, ini kan mutiara ya. Oke. Nah, kita lihat di dalam bentuk persamaannya ini. Nah, di dalam kita lihat ada bola ya dilemparkan. Itu nanti ingat ini kenapa harus begini persamaannya. Jadi ini adalah lebih gampang kalian mengimajinasikan. Jadi kalau kita bahas tentang partikel air yang jatuh ataupun ketika buat reaksi pembuatan biodiesel atau gasifikasi itu mungkin karena kalian belum memahami di sana, tetapi nanti analisisnya ketika kita bicara partikel maka akan kita peroleh nanti modelnya seperti ini. Jadi ketika bola gitu ya, dilempar ke atas, thrown straight up, artinya adalah dilempar ke atas. Nah ini dilempar ke atas di udara dari ketinggian ya permukaan tanah ground itu 1,2 meter. Nah setelah 3 detik kembali ke ground, artinya kembali ke tanah. Bagaimana dengan ketinggian maksimum? Ketika kita menganalisis kasus itu harus kita lihat apa yang terjadi di sana, batasan-batasan dalam matematisnya dan logika yang terjadi di sana. Jadi kalau kita lihat posisi bola tadi adalah ini. Ya, awalnya dia pelemparan itu berada di ketinggian 1,2 meter. Jadi posisi awalnya adalah di sini. Nah, bukan dari ground atau bukan dari tanah dilempar ke atas, tapi dari posisi ini ya 1,2 meter. Nah kemudian dia tentunya adalah karena straight out dilempar ke atas ya. Di dalam ini berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai? Terima. Jadi ketika misal kita lihat di sini
Nah, dalam kasus ini skala 3 detik dia katanya adalah full return to the ground. Jadi setelah 3 detik dia akan kembali ke tanah. Nah, batasan yang yang bisa kita analisis di sini adalah dia pada posisi awal. Ya, posisi awal itu tentunya waktunya 0, ya, tetapi dia sudah memiliki kondisi 1,2 meter, dan kecepatan awal lemparan itu tidak ada, ya, di dalam kasus ini. Kita harus tahu berapa. Nah, kemudian pada posisi dilempar ke atas tadi, otomatis di sini kita nggak tahu, di dalam kasus ini tidak dikasih tahu bahwa nilai T-nya berapa mencapai maksimum, dan jarak maksimumnya tidak dikasih tahu berapa, serta kecepatan mencapai reach ini tentunya kita harus tahu karena dia adalah reach height maksimum, pada ketinggian tertinggi, tentunya dia adalah akan berhenti kemudian turun. Ya, jadi kita buat di sini V1-nya adalah 0. Nah, kemudian dikatakan dia akan sampai ke tanah, ke ground, itu adalah 3 second. Ya, kalau udah sampai ground, ingat pengukuran itu tanah itu adalah dalam posisi level di atas tanah, sehingga kembali ke tanah artinya adalah S2 di sini sudah 0, dan mencapai tanah itu tidak dikasih tahu velocity-nya atau kecepatannya. Nah, jadi apa yang kita analis dari 3 persamaan yang kita lihat? Dalam hal ini yang digunakan pada percepatan di sini adalah konstan. Karena dia adalah vertikal, maka tentunya gravitasi yang ada di sini kita anggap adalah bahwa percepatan yang digunakan itu adalah percepatan gravitasi. Nah, di dalam nilainya sehingga kita lihat untuk ke atas itu negatif tentunya, ya, dilempar ke atas negatif. Jadi nilai daripada hasil yang harus kita pakai, maka akan bisa kita hitung sebenarnya berapa nilai yang diperoleh. Jadi kalau kita lihat di sini, kasus ini adalah ketika tadi persamaan ini yang kita menggunakan, ya, persamaan yang ketiga. Nah, ini adalah S0 dan awal adalah nilai S0-nya adalah 1,2, P0-nya itu dalam kondisi tidak ada, ya, sehingga kita peroleh karena dia vertikal ke atas melawan gravitasi negatif, ya, dengan kecepatan balik sampai ke tadi ke tanah, T2-nya adalah 3, maka V0-nya itu bisa kita dapat nilainya adalah 14,3. Nah, kemudian nilai V0-nya itu adalah 14,3. Kemudian kita bisa peroleh nilai apa? Nilai apa yang bisa kita peroleh di sini? Maka bisa kita hitung tadi dari persamaan V1, ya. Berarti ini adalah akan S1 nilainya. Kita masukkan nilainya ini ketika nilai V0 dia pada kondisi tertinggi 0. Sehingga nilai yang kita peroleh adalah 11,6. Nah, itu adalah tinggi maksimum yang bisa dicapai. Jadi nilainya adalah 11,6 meter. Oke, nanti ini adalah masukan di e-learning, ya. Kita hitung ada 2 question untuk kasus ini. Kita masuk di dalam erratic, ya, erratic motion with motion graphs. Jadi kita melihat bagaimana gerak daripada suatu partikel melalui grafik. Oke, kembali kita perhatikan ada 3 tetap persamaan dasar di dalam kinematics. Nah, di dalam kinematics tadi, maka 3 fungsi yang harus kamu tahu bahwa ada S itu adalah terhadap waktu, ya, fungsi terhadap T. Kemudian yang tadi di atas ada 3 juga, ya. Kita kembali ke sini. Nah, perhatikan, jadi ini adalah S fungsi terhadap T. Ini fungsi terhadap T. Kemudian kalau kamu lihat V
itu adalah turunan kedua, karena ini V ada S, maka turunan kedua, maka bisa kita tuliskan demikian. V itu adalah kita inisialkan fungsi terhadap T itu kedua, kemudian A itu adalah turunan pertama, yaitu turunan kedua ya, fungsi terhadap T. Nah, di dalam gerak ketika misal kita lihat kasus ini dengan menggunakan grafik, kita bisa logikakan ya, ketika misal dia bergerak secara continuous atau secara terus menerus ya, dengan persamaan, kalau kamu lihat di sini S dikatakan adalah 15T dikurang 150 meter, otomatis kita bisa dapat nilai V-nya 15 meter per second ya, karena turunan pertama, maka nilainya adalah ini. Sementara percepatannya adalah 0, karena ketika ini kita turunkan lagi, maka nilainya adalah 0. Nah, kalau kamu lihat hubungan grafik, ini adalah S ya, ini adalah, kalau kita lihat grafik, ini adalah T, ini adalah V, ini adalah T, ini A, ini sangat sederhana dia ya, ini adalah T. Jadi kamu bisa lihat, ini artinya adalah bentuknya linear. Jadi kalau kita ambil dia adalah di posisi awal, dia kan adalah ketika T0, maka dia ada berada di minus 150, berarti di sini posisinya ketika T-nya sama dengan 0 ya, T0, maka ini ketika ini T0 berarti ini 0, maka S-nya berada di minus 150. Kemudian ketika T-nya 10, masukkan T10 di sini, 150. Maka 150 dikurang 150, nilainya berarti berada S-nya di 0, karena ini S, maka dia di posisi 0 dia. Oke, kemudian ketika dia misal kita ambil di sini pada posisi 20 ya, kalau ini 20 berarti ini adalah 300, 300 berarti ini 300 dikurang 150 berada di 150 ya. Ketika misalkan seterusnya, maka akan kita ambil 30, di 30 berarti kalau ini 30 ya, 15 kali 30, 3 berarti adalah 450 dikurang dikurang 150 berarti 300, maka dia adalah modelnya grafiknya kalau kita tarik seperti ini. Nah, sementara kalau dia di V, karena ini tidak fungsi terhadap waktu, jadi kapanpun waktunya, kecepatannya adalah konstan. Nah, kemudian untuk percepatan 0, maka grafiknya kapanpun nilai daripada waktunya tidak ada perubahan percepatannya itu tidak ada, maka grafiknya di sini. Nah, ini adalah kalau kita hubungkan terhadap grafik ini. Nah, bagaimana dengan kasus yang kalau kita lihat, seandainya misalkan nanti kalau masuk dalam penelitian itu adalah persamaan ini sangat penting, kalian nggak boleh sepele yang seperti ini. Biasanya di tingkat yang lebih tinggi itu karena nggak tahu dasar, dia nggak tahu sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau kita lihat ini kan fungsi S, kembali membedakan ini S, ini ada T. Nah, beda dengan yang tadi, kalau ini sudah fungsi kuadrat ya. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Maka kalau kita lihat, kita masukkan angkanya. Nah, ketika misal nilai daripada T-nya sama dengan 0 di posisi di sini, nah T0 ini 0 berarti posisinya di 175 S-nya. Nah, ketika misalkan T-nya langsung kita ambil di posisi ya, di posisi ini aja kita ambil ya, di posisi 5 ini 10 ya. Posisi 5 berarti posisi 5 yang ini. Nah, di posisi 5 berarti ini 5 ya, 25. Kalau ini 5 berarti 150 ditambah dengan 175 ya.
Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah 200 dengan ini 50. semua berarti 50, maka benar dia berada di 50 posisinya. Nah, dan selanjutnya sampai diperoleh grafik seperti ini. Kemudian bagaimana dengan grafik terhadap V-nya? Karena V adalah turunan pertama dari DS per dt terhadap T, artinya maka ini akan kita turunkan 2T dikurang 30 ya. Inilah dia, sehingga kalau kita ingin buat grafik terhadap VT, maka kita akan lihat modelnya adalah seperti ini, seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk A itu adalah kita turunkan dia dari sini karena turunan kedua ya, maka dia adalah 2. Artinya adalah hubungan A dan T dari persamaan yang ada di sini, kan nilainya adalah konstan nilainya. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lihat di dalam beberapa kasus ada beberapa bentuk persamaan yang memang nanti bisa juga dalam bentuk matriks ya. Jadi di dalam bentuk matriks misalnya seperti ini kasusnya ya. Untuk beberapa kejadian, untuk ini misalnya dalam kasusnya ada suatu objek itu bergerak ya di dalam satu yang disebut dengan bergerak lurus ya, straight head, dengan posisi awal adalah posisi awal kita sebut dengan S0 0 dan 00. Jadi kalau misalkan nanti di dalam suatu atau kamu boiling air atau mau merebus air, ada partikel air itu sebelum dia mendidih bisa aja dia straight up seperti itu dia, dan kondisinya akan berbeda tentunya ketika kamu memanaskan ya, kamu panaskan misalkan dia. Nah, ini akan berbeda waktu yang dibutuhkan setiap partikel sampai dia berada di puncak sebelum dia menguap seperti itu. Nah, kita lihat di sini adalah kasusnya. Ya, acceleration itu percepatan, artinya function terhadap waktu diberikan dengan konstruksi ya. Grafik S dengan T, V dengan T seperti sebelumnya, dan A dengan T. Jadi pada kasus ini ternyata fungsi awal sama seperti yang atas tadi, ini dengan batasan waktu adalah ini, yaitu dia pada 0 sampai dengan lebih kecil dari 10, di antara 0 sampai dengan lebih kecil dari 10. Nah, kemudian ini adalah fungsi A. Perhatikan, ini adalah fungsi A. Ya. Jadi artinya adalah A sama dengan 0,4 pada waktu ini. A itu bisa 2,4 pada waktu batasan ini. Kemudian A itu 0 pada batasan ini. Jadi dalam satu objek tersebut, bayangkan ada satu objek bergerak seperti partikel air ini, dia akan mengalami perubahan percepatan dalam selang waktu yang berbeda. Jadi ketika misalkan dia pada fungsi waktu 0,4 T itu berada pada posisi waktunya itu antara 0 sampai lebih kecil dari 10 second. Kemudian dia berada pada posisi 2,4 ketika dia setelah sampai ada nilainya adalah T-nya itu 10 sampai dengan di bawah 20 second. Kemudian setelah dia 20 second dan di bawah 30 itu kecepatan jadi 0. Nah, jadi kira-kira seperti apa bentuk grafiknya ini kalau kita ingin grafikkan. Nah, kalau kita lihat kurang lebih adalah bentuk gerak partikel tadi atau objek tadi ya, itu adalah punya tahu diri ya mahasiswa ini ya, ini jam berapa masih ada yang berani mau masuk. Di dalam kondisi ini, kecuali kalian mau double komputer, izin dulu dicek ya, baru saya ini udah ada kalian di ruangan. Kalau memang kalian pakai device yang lain atau ada case yang lain bisa saya izinkan. Saya lupa jadinya kan ya.
tadi adalah kalau kita lihat bed-nya ataupun letaknya. Nah, kita masukkan kasusnya ini. Bagaimana kita memasukkan kasus ini? Karena ini T kan kita sebutkan sama dengan 0. Jadi ketika berada T sama dengan 0, kasusnya di sini. Lihat grafik adalah karena ini A terhadap T berarti maka grafik kita gambarkan A terhadap T. Ya. Nah, nilai ini ketika dia T-nya 0, ini 0 batasannya, maka dia adalah di posisi 0. Nah, kalau misalkan kita ambil sembarang, kalau kamu ingin udah tetapkan grafiknya seperti ini, misalkan kamu batasi 1, 2, 3, 4, 5 atau A, kemudian T-nya 5, karena ini adalah kamu lihat kamu buat interval 5 ya, 5, 10, 15, 20, seterusnya. Nah, kita ambil misal ini, titik ini ya, karena lebih ini dia ada 5, kemudian kita buktikan apakah percepatannya 2. Ketika ini adalah 5, tentunya 2. Ketika 5, 20, 2, 0,2 ya, 2 berarti. Maka ini benar di sini posisinya. Kemudian kita ambil misalnya ketika dia adalah di dalam posisi 10. Kalau di 10 adalah 4, karena lebih kecil ya sebenarnya. Jadi nggak bisa langsung di titik ini, tapi kita bisa anggap di bawah ini dia 10. Kemudian kita lihat untuk 10 ke 20 di bawah 20 ini berarti waktunya adalah ini ke sini, maka batasannya karena dia adalah konstan ya, ini kan konstan ya, maka kita gambarkan 2,4 posisinya di sini berarti karena ini 25 ya, 2,4 ini kan 5 ya, 2,4 kira-kira di sini. Kita tarik ini. Nah, kenapa nggak langsung? Tentunya nggak langsung karena kita lihat dia di 2,4 batasan waktunya. Ya, nggak bisa kita tarik ke sini. Kenapa? Karena A itu bukan 4 tapi 2,4. Nah, kemudian posisinya lagi ketika dia berada di antara time atau waktu 20 dengan 30, dia posisinya 0. Sehingga grafik percepatannya di sini. Itu dia. Jadi ini dia. Nah, maka kalau kita lihat di sini bagaimana sebenarnya bentuk alurnya. Jadi kalau kita buat tambahan garis putus-putus, yang partikel air misalkan ya objek tadi, maka dia pergerakannya seperti ini. Nih, jadi objek itu akan bergerak seperti ini. Ya, jadi kalau kita gabungkan dia, ini apa modelnya, model petnya atau model alurnya dengan persamaan matematis. Nah, kalau kamu lihat sekarang, ya banyak gambar itu bisa dijelaskan ke bentuk angka. Misalkan kamu punya foto kamu itu sekarang dalam digital sekarang ya, itu bisa dijelaskan ke gambar, ke angka dan bisa juga dijelaskan ke grafik. Jadi kalau di dalam dunia bisnis saat ini itu adalah bagaimana contohnya Shopee ya, Shopee, Tokopedia, itu mereka ada data analisisnya yang dari bentuk gambar yang dimasukkan mana yang disukai oleh customer. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya nggak sepele ya. Jadi dasarnya itu adalah bagaimana kita menganalisis dari suatu grafik, itu sangat penting kalian bisa tahu dasarnya sehingga nanti di dalam pengembangan dalam satu kasus kamu lebih mengerti. Oke, kita lihat yang versi yang tidak analisis grafik. Contoh di sini. Tadi ini adalah bentuk persamaan. Kalau tadi kita menganalisis sifatnya berdasarkan grafik. Nah, ketika ingin kita lihat nilai daripada masing-masing, bahwa fungsi A yang ada di sini itu adalah kita bisa tuliskan nilainya adalah dV per dt. Itu adalah secara formula yang kita sudah dapat. Jadi artinya apa? Dari mana ini kita peroleh? Kita ingin mengetahui sebenarnya bentuk kepada formula V-nya, kepada kecepatannya. Maka kita bisa lihat dari persamaan satu ini, kita akan lihat tadi batasan waktunya adalah ini. Ya. Nah, ketika kita menggunakan persamaan acceleration atau persamaan percepatan, maka
akan kita dapatkan nilai A itu nanti bagaimana hubungannya dengan V. Ini adalah A, yang nilai A adalah tadi ini yang untuk persamaan awalnya. Karena tadi A di sini adalah 0,4T. Nah, jadi ketika kita masukkan dia T0 sampai dengan T, ya 0,4T, dan dV maka akan kita peroleh fungsi V adalah seperti ini jadinya untuk kasus yang pertama pada waktu 0 ke 10 detik. Nah, kalau kita gambarkan V, jadi karena diminta adalah antara apa? A, gambar grafik AT, tadi yang pertama sudah, sekarang V, T, grafik sampai S. Jadi tadi AT sudah yang slide sebelumnya. Sekarang kita lihat hubungan dengan V. Jadi kalau satu kasus kita ambil, maka fungsi adalah ini. Ketika kita aman, nilainya adalah T sama dengan 0, maka V-nya 0. Letaknya di sini berarti. Kemudian ketika kita ambil, misal langsung, kalau ini kita ambil nggak bisa ya. Kenapa? Kita masukkan nilainya nggak di sini. Ketika kita masukkan 5, harusnya dia berada posisi berapa? Kalau 525 adalah 12,5, bukan di sini percis, maka letaknya di sini ya. Harusnya modelnya seperti itu dia. Tapi kalau dia di 20, misalnya kalau kita ambil dia 10, ini adalah ini 10 kuadrat 100, berarti posisinya di 20. Nah, karena ini fungsi kuadrat, maka kira-kira grafiknya seperti ini, bukan linear. Karena ini adalah fungsi kuadrat. Maka kita lihat grafiknya adalah kuadrat, fungsi kuadratik tentunya. Ini pada waktu 0 sampai 10 detik. Ya, atau di bawah 10 detik karena lebih kecil ya. Kemudian kita lihat ketika dia antara yang kasus 2 ini berarti. Nah, A di sini itu adalah 2, sehingga dengan kasus tadi kita masukkan 2,4. Nah, di data nilainya adalah 10, kita anggap sampai 20 pada V-nya ya. Kalau kita lihat awal 20, kenapa 20? Ini tadi 20 di sini V-nya. Jadi yang ini kita masukkan kembali. 10 time waktu yang sudah ditetapkan di sini. Jadi kalau kita masukkan integral ini adalah tentunya T ya. Kalau kita integralkan misalnya adalah integral apa namanya, integral T ini adalah 2,4T kan gitu ya, dimana 2,4T yang ini berarti dia ya, ini yang kemarin. Nah, sehingga kalau kita pindahkan ini kemari ya, sisa 4 kan, ini harusnya tambah 20, jadi minus 4 di sini. Bagaimana kita lihat di grafiknya? Ketika T di sini kita ambil adalah ambil nilainya 10. Kalau ini 10, 24 ya kan? Kalau ini 10 T-nya, yang ini berarti ya, 20 pas dia 20 ya. 24 kurang 4 pas 20 sama berarti. Kemudian ketika kita ambil angkanya adalah berapa? Kita misalkan angkanya 15, maka nanti kita masukkan 15. Ketika di sini, ketika dia adalah seterusnya, maka kita ambil misalkan di waktu berapa ya? Di waktu 20. Di waktu 20 misalnya. Kalau 20 berarti adalah 4. Ya, 48 kurang 4 maka adalah 44. Itulah tetap di sini ketika 20 44, jadi letaknya dari sini.
grafiknya tidak disebutkan. Kenapa ini linier? Karena ini adalah persamaannya linier, bukan fungsi kuadrat. Jadi kita tinggal tarik garis lurus dia dari sini. Ya, garis lurus. Beda dengan ini, tadi adalah fungsi kuadrat ya. Oke. Kemudian grafik ST, berarti kita lihat kasusnya berikutnya. Untuk kasus yang berikutnya ya, nanti untuk yang ketiga, kalau kita lihat A adalah sama dengan 0, berapapun dia 0. Berarti kalau kita lihat ketika ini 0, maka ini tentunya adalah tinggal ini 0 ya. Maka tinggal integral ini. Tadi awalnya di sini 44 batasannya sampai V yang kita tidak tahu, sehingga kita bisa lihat V-nya itu adalah 44 juga. Berarti dia stop di sini, tidak mengalami perubahan. Artinya dalam persamaan ini terhadap V itu akan seperti ini bentuk grafiknya, analisis logikanya ya. Jadi ini dia. Sekarang kita lihat tadi ya, untuk 44 ya, 44 ke sini grafiknya. V-nya konstan ya. Jadi bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, untuk jarak dan waktu, ini adalah S dan T. Di dalam S dan T, pada kasus kita ambil berarti adalah yang kita sederhana, V adalah ds per dt. Nah, tadi kasus B ini dia persamaan ada 3 ya, ada 3 dia. Maka akan kita lihat nilainya untuk kasus pertama pada V adalah 0,2 T kuadrat. Kita masukkan kasus ini, maka nilai daripada V kita masukkan ke sini, sehingga kalau kita ambil persamaan yang ini ya, kita masukkan, berarti V-nya tadi adalah ini 0,2, yaitu ini. Integralkan ya batasannya, kita batasan 0 dan S-nya awalnya tadi 0 di sini kasusnya. Maka akan diperoleh ternyata fungsi jarak itu berpangkat 3 kubik berarti. Tapi kita harus tentukan nilainya dari berdasarkan waktu. Ketika dia 0, tentunya jaraknya adalah 0. Berarti mulai dari sini geraknya objek tersebut. Nah, kalau 5, berapa nilainya misalkan? Kalau dia di 5, apakah dia masih 0? Gitu ya. Nilainya adalah tidak 0, tapi masih sangat kecil. Jadi dia akan mengungkit dia ke atas sedikit, tapi tidak di garis ini 0. Itu dia. Kemudian ketika kita ambil 10 ya, 10 batasnya 10 pangkat 3 1000 ya. Jadi ini 0,666. Sebenarnya ini adalah 67 itu digunakan, hasilnya 6 gitu. Sehingga muncul angka. Nah, di 10 berarti dia di titik ini sebesar 66, karena ini grafiknya lihat batasannya 400, berarti ini adalah 200, maka dia posisi di sini. Oke, itu yang untuk persamaan pertama. Bagaimana dengan persamaan kedua? Di dalam persamaan kedua V adalah persamaan kedua V adalah V 2,4 T dikurang 4. Itu tadi dari persamaan yang kita ambil dari A, sehingga kalau kita masukkan nilai V adalah ini, maka ingat batasannya. Sekarang batasannya itu adalah tentunya waktu terhadap waktu 10, kita ambil awalnya sampai T ya, sampai T. Kemudian untuk as, karena kita minta waktu dari 10, berarti kita mulai dari posisinya adalah ini sampai yang kita ingin tahu. Maka ini kita buat 7 ds. Sehingga kalau kita integralkan, ya
integral ini tentunya adalah ini, integral ini adalah ini, dengan batasan 10 sampai T, dan kalau kita integralkan ini adalah S dikurang dengan S2 dikurang dengan S1, nanti S2 nya adalah S1 nya adalah 6,7. Maka kita peroleh persamaan ini. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan ya, kita masukkan nilai T pangkat. Jadi kalau kita masukkan nilainya ya, batasannya 4T, kemudian kita masukkan karena dia adalah 10, ini 7 langkahnya. T pangkat 2 tetap ya, 4T ya, kemudian batasannya ini 1,2 pangkat 100 ya, pangkat kali 100 dikurang dengan 40 ya kan gitu ya, sehingga dapat nilainya adalah itu dia. Oke, jadi dikurangkan ke sini dapat nilai angka yang totalnya semua. Sehingga kalau kita lihat analisisnya adalah ketika batasan T kita ambil 10, kalau ini 10 jadi 100 karena pangkat 2, karena 100 berarti jadi 120 ya, dikurang 10 kali 40 dikurang 13,3. Nah ini pasti sama angkanya adalah 6,7. Berarti letaknya memang di sini awalnya, kemudian kita ambil pada posisi 20 karena ini adalah lebih kecil dari 20, tapi kita batasi 20. Ketika ini 20 berarti ini adalah 400 kali ini ya, kemudian 40 berarti 80 dikurang ini, sehingga diperolehlah hasilnya adalah 387 ketika waktunya adalah 20 gitu. Nah nilainya, sehingga kalau kita lihat grafik yang kedua adalah seperti ini. Nah bagaimana untuk yang ketiga? Model yang ketiga itu adalah ketika V-nya konstan, nilai V adalah 44 dalam kasus ini, maka nilai kembali ke persamaan ini tadi, dari sini kita kalikan, sehingga kita masukkan V adalah 44. Ini batasannya berapa? Karena ini terhadap T, berarti T-nya adalah awalnya 20, kita masukkan 20 ya, 20 sampai T. Kemudian kalau untuk yang ini ketika T-nya kasus ini 20, maka awal S-nya adalah 387 ini tadi. Sehingga kita integralkan dia, masuk integral ini tentunya ini adalah T dikurang 20 ya, karena integralnya adalah T2 kurang T dengan batasan 20 sampai T, sehingga nilainya adalah ini gitu ya. Kemudian S ya, integral ds S dengan batasan ini sampai ini, sehingga dia S dikurang 387. Nah sehingga bisa kita lihat ini, kita kalikan ke dalam tentunya menjadi 80 ya, kalikan, kita pindahkan di sini jadi positif, maka kali 20 ya, 80 ya. Nah jadi ketika kita pindahkan nilainya ya, ini yang harus ke sini ya, karena dia adalah S-nya, ini yang positif berarti tetap negatif ya, karena S-nya berada posisi di sini, maka minus dijadikan. Nah, nilai ini, jadi kalau kamu masukkan persamaan S yang ketiga pada fungsi waktu ini adalah nilainya, kita masukkan S T ketika T-nya 20, maka nilainya 387, 880 kurang 493 jadinya ya. Kemudian nanti nilainya 387, kita masukkan 30 misalkan, karena ini adalah waktu yang di sini misalnya. Jadi kalau ini 30, 4 kali 30 dikurang dengan 93, maka dia adalah 827. Sehingga grafiknya adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah bentuk objek yang bergerak tadi. Kalau kita lihat dari semua grafiknya ini, maka adalah modelnya kayak gini.
Jadi kalau kita grafikkan dengan kasus tadi yang ada 3 berubah waktu, dengan A-nya adalah berubah ya, terhadap ada 3 tadi ya, ada 3 persamaan berubah terhadap waktu, maka akan diperoleh nilai masing-masing bahwa terhadap jarak dengan waktu itu adalah alur gerak partikel itu adalah seperti ini, kecepatan modelnya jadi seperti ini grafiknya, dan percepatannya adalah seperti ini untuk alur gerak. Sejauh ini ada mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada yang bertanya. Oke, berarti pintar-pintar banyak. Terima kasih. Nah, kita lihat kasus yang kedua. Di dalam kasus yang kedua, jadi fungsi A di sini adalah berubah terhadap jarak. Kalau tadi kan berubah terhadap waktu ya. Nah, kalau dia percepatan itu berubah jika jaraknya berubah. Jadi kalau dia jaraknya antara 0 sampai di bawah 200, dia adalah fungsinya seperti ini. Kalau dia setelah 200, ya 200 sampai di bawah 600, begini fungsi percepatannya. Nah, jadi bagaimana hubungan grafik? Jadi kalau kita lihat ada construct it, artinya gambarkan itu, ya bentuk itu dalam grafik VS. Ya. Berapa lama? How long does it take for it to reach? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 600 meter jaraknya? Jadi ini adalah bicara waktu. Berapa lama ya? How long does it take? Nah, kita lihat dalam kasusnya bahwa ketika berhubungan jarak dengan percepatan, maka kita ambil formula saya kasus yang ketiga. Nah, kita lihat untuk masing-masing. Nah, untuk kasus yang pertama itu adalah ketika jarak posisi ini, maka nilai A itu berada pada 0,02 S. Ya, sehingga kita masukkan kasus itu dalam persamaan nilai A yang ke sini. Dan kembali kita lihat pada kondisi apa dia. Nah, ketika S0 pada kondisi awal, S0 sama dengan 0, itu V-nya berada pada 10 meter per second. Wow. Jadi ini adalah berada di sini 10 meter per second sampai V berubah ketika S ini berubah. V akan berubah. Ya. Nah, nilai ini kalau kita integralkan kembali, kamu harus bisa integral. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Nah, ini adalah kasusnya apa? Nah, di dalam 0,02 gitu ya. Ini akan menjadi nilainya ya. Kalau kamu integralkan tetap ya kan 0,02 kali setengah S pangkat 2 dengan batasan 0 sampai S0 gitu ya. Integralnya ini. Nah, kemudian integralnya ini bagaimana? Integralnya ini tentunya adalah setengah V kuadrat dengan batasan 10 sampai dengan V. Nah, sehingga kalau kita masukkan angka kalau yang di sini berarti adalah nilainya setengah kan gitu ya. V kuadrat tentunya dikurang V, ini 100 ya. 100. Nah, ini berarti adalah kalau kita selesaikan setengah V kuadrat gitu. Atau bisa juga supaya gampang ini kita kali kemari. Jadi kalau ini kita kali kemari, setengahnya kan harus ini. Gitu ya. Jadi nilainya menjadi 0,02 S kuadrat. Ya, karena ini 0, ini yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kanan tinggal ini berarti kan. Sama dengan nilainya adalah V2 kali 100. Sehingga kalau saya pindahkan ini jadi plus ya, 0,02
0,02 S kuadrat ditambah 100 sama dengan V kuadrat. Nah, itulah dia akalkan ya. Nah, bagaimana kita ingin menggambarkan grafik VS? VS. Nah, di dalam VS berarti kita masukkan tadi persamaan ini. Nah, ketika S-nya 0, ya, S-nya 0 itu sudah ada nilai V-nya. Ketika ini 0, V-nya 10. Berarti kan 100, akar 110. Nah, ketika nilai S 0, ternyata V-nya sudah berada di 10 itu tadi. Maka mulai grafiknya dari sini. Kemudian ketika kita ambil saja S-nya adalah di 200 ini. Ketika S-nya 200 kuadrat itu kan 4. sama dengan ya, 200 kuadrat, berarti ini kan 200 kuadrat jadi 40.000 ya. 40.000 kali 0,02 ya kan, 0,02 800. berarti ini jadi 800 ya. Tambah Kali 2 jadinya tambah 100 jadi 930. 930. Maka dia adalah 30. Itu dia jadinya nilainya. Oke, itu pada kasus yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita lihat pada kasus yang kedua? Kasus yang kedua ini berarti kondisinya adalah berbeda. Pada kasus yang kedua, persamaan A terhadap S-nya itu ada ini negatif 0,01 S 0,01 S tambah 6. Nah, kalau kita masukkan angka ini, jadi masukkan dalam kondisi persamaan A tadi. Kita masukkan angka itu kemari, maka inilah dia S, B, V. Karena kita ingin tahu grafik V dan S, maka kita harus tahu fungsi V-nya seperti apa. Nah, sama kasusnya. Jadi ketika kita masukkan nilainya, ya, untuk nilai awal S, perhatikan di sini S-nya tadi T. Tapi di sini adalah kasusnya S, maka S 200, V adalah di 30. S 200 tadi V-nya di 30. Ya, jadi kita masukkan di sini pada fungsi itu. Nah, kemudian kita integralkan tentunya, kembali kamu buat integral ini ya, setengah, nanti di sini ada setengah juga ya kan gitu ya, 6S dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita bagikan setengah-setengah kita coret bisa, maka kembali dia ke fungsi ini kayak tadi ya. Nah, setelah kita peroleh itu, maka kita masukkan angka S. Nah, S-nya tadi kembali kita buat pada 30 ini, kasusnya sudah. Nah, kita ambil yang di 600 saja langsung. Ingat, nilai masing-masing kamu bisa, atau kamu masukkan di berapa ini, di 300 ya. 300 misalkan. Benar nggak dia 40? 300 berarti ini adalah, kalau 300 kan 90.000 ya. Kali ini nolnya habis berarti 900. Kalau ini 300 berarti ini adalah kalikan 12 dan 36 berarti adalah 3.600 ya. 3.600 dengan dikurang nilainya 1.000 ya. Kurang 2.000. Berapa dia? 900 ya. Dengan 3.600 maka ini kalau kita kurangkan 3.600 dikurang dengan 1.100 2.600 1.600 5 ya. 5 salah itu. Kemudian kita kurangkan lagi 900 karena ini minus. Iya 1.600. Oke. Berarti 900 1.600 maka dia adalah 40. Nah, kemudian kita masukkan yang ini, dapatnya adalah 50.
Jadi kalau kita lihat bentuk grafiknya, untuk masing-masing tadi persamaan P-nya adalah seperti ini ya. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan waktu yang ditempuh ya, waktu kalau dia 600. Nah, kalau kita bicara waktu, maka kita harus bawa ke dalam fungsi ini. Itu dia. Nah, di mana dia kalau dia 600? Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah di 200 fungsinya ini, T-nya. Kalau dia tadi untuk S-nya ini 200 ya. Kemudian kalau dia di 600, maka fungsinya adalah seperti ini. Jadi ingat kembali, kamu harus bisa diintegral ya. Karena ini integral kayak gini harus lebih dalam lagi kalau dia bukan hanya sekedar integral ds, tetapi adalah super x dan seterusnya. Maka ada di sini fungsi apa? Sin. Kamu kembali lihat matematiknya, sudah digabungkan. Nah, sehingga ketika kita masukkan angka itu, diperoleh nilai dari D-nya adalah ketika 600 adalah 1, dan nilainya 2,21,7 second. Nah, kita lihat untuk masing-masing waktunya tadi, ini adalah ketika dia di jarak 200 ini, fungsi ini, dan dari sini kemari adalah 21,7. Itu dia. Jadi kalau untuk mencapai total waktu dari awal sampai di 600 berarti adalah 1,7 second. Nah, ini juga sama ya, kalau kita lihat berapa lama dia mencapainya, maka akan diperoleh tadi. Oke, ini nanti langsung ya di e-learning, question ini. Oke, 2 berarti ada 4, ada 3 tadi, ada 4 atau 5 ya. Ada 4 kalau tidak salah yang harus kamu masukkan ke dalam e-learning hari ini. Ada pertanyaannya? Ya, ada 4 ya, hanya 4. Oke, ini yang Bu, sebelumnya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang contoh pertama itu, Bu. Ya, contoh pertama yang mana? Part mana? Yang ini? Yang enggak, Bu. Yang satu lagi, Bu. Yang ini? Itu, Bu, itu kan iya, Bu, yang S sama dengan S0 tambah V0 itu kan, Bu, yang contoh pertama itu dapatnya 14, berapa ya, Bu? Itu saya hitung-hitung nggak tahu dari mananya, Bu. Ini yang ini, iya, Bu, yang ini. Iya, Bu. Yang mananya nggak dapat? Ini kan, Bu, yang V0-nya kan pindah ke depan gitu ya kan, Bu? Saya hitung juga, saya nggak tahu dari mana dapatnya bisa 14,3 gitu, Bu. Kalikan ini, berapa ini? 9. Ini kan negatif. 9, Bu. Iya, Bu. Bagi 2. Bagi 2, 4,9. Kalikan ini. G-nya kan yang kita sebut dengan delta negatif. Negatif berapa? Negatif 44,1, Bu. 44,1, benar nggak ini? 1. Oke, tambahkan ini ya. Minus berapa jadinya? Ini kan, Bu, yang 1,2 dikali 3 ya kan, Bu? Tidak lah, ini kan 1,2 awalnya ini S0. Ini kan S0. Iya, Bu. Ini coba yang ini kan T2-nya kan, Bu? T2 itu 3 ya, ini di fenol ini. Ini kan beda. Oh iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, iya.
Oh ya pas Bu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kalian submit di school ini ya, berarti jam 10 ya, seperti minggu lalu ya. Submit di e-learningnya. Baik, Bu.